Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Akhirnya Suamiku Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Reza merasa frustasi dengan apa yang dilakukan oleh Nisa saat ini. Terlebih ada banyak pasang mata yang melihat pertengkaran mereka. Akhirnya Reza harus merogoh uang cukup banyak demi menyumpal mulut dan menyuruh para pengunjung kafe agar segera menghapus video pertengkarannya. Jadi kamu sudah berani mengancamku, hah? Iya. Dan semua itu akan aku lakukan karena aku sudah muak dengan tingkahmu selama ini. Cepat pergi dari sini. Nisa sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia segera membalikkan tubuhnya dan meninggalkan kafe itu dengan telapak tangan mengepal karena merasa sangat marah. Setelah memastikan Nisa sudah benar-benar pergi, Reza langsung memanggil asistennya agar bisa merayu para pengunjung untuk menghapus rekaman ataupun foto yang mereka ambil. Bayar mereka dengan berapapun uang yang mereka inginkan. Dan jangan lupa untuk merebut ponsel mereka agar mereka tidak menyebarluaskan video dan fotoku ke publik. Perintah Reza pada asisten yang dulu bekerja pada Sanjaya tersebut. Siapa? Asisten Reza langsung bergerak cepat, mengumpulkan para pengunjung yang ada di kafe tersebut. Sedangkan Reza sendiri masih berusaha mengejar Olivia dan masih ingin memberikan penjelasan pada wanita cantik tersebut. Nona Olivia, maafkan Nisa ya. Maaf karena Nisa sudah membuatmu malu hari ini, ucap Reza dengan penuh penyesalan. Sepertinya sangat sulit bagi saya untuk bisa memaafkan kekasih Anda itu. Selama ini tidak ada satupun orang yang berani menghina saya, terlebih di tempat umum seperti ini. Kekasih Anda benar-benar sudah membuat saya malu dan sakit hati, Pak Reza. Saya tidak pernah melakukan hal menjijikan seperti yang dituduhkan oleh kekasih Anda itu. Iya, saya tahu Nona. Anda tidak mungkin melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh Nisa, karena dia sudah mempermalukan Anda di tempat umum. Maka saya akan memberikan pelajaran untuknya nanti. Saya juga akan segera mengakhiri hubungan saya dengan Nisa. Saya tidak sudi memiliki kekasih seperti dia yang selalu membuat masalah dimanapun berada. Reza nampak berbicara dengan sangat serius yang membuat Olivia merasa puas dan rasanya ingin tertawa keras saat itu juga. Tidak Pak Reza, jangan lakukan semua itu. Bukankah selama ini hubungan Anda dengan kekasih Anda sudah sangat dekat? Bahkan di media sosial juga sudah ada berita bahwa Anda dan kekasih Anda itu akan segera melaksanakan pernikahan. Benar begitu bukan? Tidak, itu berita hoax saja. Saya tidak pernah punya niat untuk menikahi wanita licik itu. Saya hanya ingin mencari pasangan hidup yang baik dan lembut seperti mantan istri saya yang sudah meninggal akibat kecelakaan tunggal. Benarkah? Tapi bukankah selama istri Anda masih hidup, Anda tidak pernah memperlihatkan hubungan Anda dengannya? Sepertinya Anda tidak terlalu menyayangi istri Anda yang sudah tiada itu. Olivia palsu terus memancing Reza dengan berpura-pura tidak tahu dengan jalan kehidupan pria tersebut. Selama istri saya masih hidup, saya memang tidak pernah mempublikasikan hubungan saya, Nona. Dan semua itu saya lakukan atas permintaan almarhum istri saya. Dia tidak suka hal-hal yang berbau pamer, termasuk pamer pasangan. Reza nampak berbicara dengan sangat serius.
Namun Olivia palsu tetap tidak percaya dengan semua itu. Oh begitu. Saya duluan ya Pak. Sampai jumpa lain waktu, ujar Olivia yang sudah enek jika terlalu lama bersama Reza. Malam harinya, Aslan dan Olivia jalan beriringan menuju ke unit apartemen masing-masing. Apartemen yang ditempati Aslan berada di lantai 2, sedangkan apartemen yang ditempati Olivia ada di lantai 3. Sejak pertemuannya dengan Reza tadi siang, Olivia mendadak jadi pendiam dan tak banyak bicara. Dia terlihat seperti seseorang yang sedang memikirkan masalah besar dalam hidupnya. Tentu saja, hal itu sangat dirasakan oleh Aslan. Akhirnya pria itu menghentikan langkah Olivia yang hendak memasuki ruang apartemen tempat tinggalnya. Olivia, panggil Aslan membuat Olivia membalikkan tubuhnya kembali. Iya, ada apa? Kenapa kamu mendadak menjadi pendiam seperti ini? Kamu terlihat murung. Bukankah semua rencanamu berjalan dengan lancar? Tapi kenapa kamu terlihat sedih? Tidak, aku tidak merasa sedih sama sekali kok. Aku hanya merasa capek saja hari ini, karena belum terbiasa untuk mengerjakan pekerjaan butik yang selama ini belum pernah aku kerjakan. Benarkah karena hal itu kamu terlihat murung? Apa kamu ingin libur beberapa hari ke depan untuk istirahat? Kalau kamu memang mau libur, aku akan mencari penggantimu sementara di butik. Aslan merasa panik ketika tahu bahwa saat ini Olivia sedang tak enak badan karena terlalu lelah menjalani rutinitasnya beberapa hari kebelakangan. Tidak perlu Aslan. Mungkin aku hanya butuh waktu untuk istirahat sebentar saja malam ini. Aku yakin besok pagi aku sudah kembali bangun dengan tubuh yang fresh. Kamu yakin baik-baik saja? Olivia mengangguk. Ya sudah, kalau begitu ayo aku antar kamu masuk ke dalam apartemen. Aslan langsung membukakan pintu apartemen dan menggandeng tangan Olivia untuk masuk ke dalam. Sebenarnya Aslan ingin sekali menggendong wanita itu, tapi Aslan sadar bahwa wanita yang saat ini bersamanya masih merupakan istri dari seorang pria. Setibanya di dalam apartemen, Aslan langsung mendudukkan tubuh Olivia di sofa. Olivia, aku sudah menyuruh seseorang untuk membantumu mengurus surat perceraianmu dengan Reza, ucap Aslan yang membuat Olivia merasa sangat terkejut. Hah? Benarkah? Kamu tidak sedang bercanda kan? Tentu saja tidak. Aku sudah mengatur semua strateginya. Dan beberapa hari ke depan kamu akan menerima surat persetujuan dari Reza untuk kegiatan cerai kalian. Terima kasih banyak ya Aslan. Tapi bagaimana kalau Reza sampai curiga? Bukankah mereka semua tahu kalau selama ini Arum sudah meninggal? Kamu tenang saja. Semuanya sudah aku rencanakan dengan sebaik mungkin. Kamu hanya perlu menunggu keputusan dari kantor pengadilan. Sekali lagi terima kasih banyak ya Aslan. Sama-sama. Kalau begitu kamu segera istirahat ya. Aslan segera meninggalkan apartemen Olivia. Sedangkan di tempat lain, 10 menit yang lalu Reza baru saja sampai di apartemen Nisa. Reza merasa sangat kecewa kepada kekasihnya dan rasanya ingin sekali dia meluapkan kemarahannya kepada Nisa. Tak lama kemudian pintu unit apartemen milik Nisa sudah dibuka oleh Reza dari luar. Pria itu langsung berjalan memasuki apartemen sambil mencari keberadaan wanita yang sudah melakukan kesalahan hingga membuatnya malu hari ini. Nisa, Farhanisa, di mana kamu? Teriak Reza yang sudah dipenuhi amarah dan brak. Suara pintu yang dibuka dengan keras terdengar sangat memekakan telinga. Nisa yang sedang sibuk mengaplikasikan skincare di wajahnya pun merasa kaget. Reza, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu kasar sekali membuka pintu kamarku? Hardik Nisa. Apa kamu bilang kamarmu? Apa kamu lupa kalau kamar dan apartemen ini adalah milikku? Sepertinya perlu kuingatkan kembali kalau tempat ini hanyalah tempat persinggahanmu, bukan milikmu. Apa maksud ucapanmu Reza? Kenapa kamu jadi pelit dan mengungkit-mengungkit semuanya?
Apa kamu lupa kalau kamu akan memberikan seluruh hartamu padaku jika aku bisa membuatmu bahagia? Kamu masih tanya kenapa aku mengungkit-ungkit semuanya. Semua itu aku lakukan karena kamu sudah membuatku malu, Nisa. Kenapa kamu tiba-tiba datang di tempat umum dan langsung memarahi Olivia? Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang melakukan kerjasama dengan perusahaan Olivia? Jangan berteriak seperti itu, Reza. Telingaku masih bisa mendengar dengan baik. Aku tahu kalau kamu sangat terpesona dengan kecantikan Olivia. Dan bukan hanya kerjasama saja yang kamu inginkan darinya, melainkan kamu juga menginginkan wanita itu untuk menjadi kekasihmu. Benar begitu, bukan? Reza yang sudah bosan dengan Nisa itu pun akhirnya mengakui apa yang dia rasakan pada Olivia selama ini. Iya, kamu benar. Aku memang terpesona dan menyukai Olivia. Bahkan sebelum kamu hadir dalam hidupku pun, sudah terlebih dulu aku menyukai wanita lemah lembut itu. Wanita yang bisa membuatku tenang, tidak sepertimu yang bisanya cuma marah-marah saja dan berteriak saja. Nisa langsung terdiam membisu ketika mendengarkan penuturan dari Reza. Dia tidak menyangka jika pria yang selama ini terlihat tulus mencintainya ternyata hanya bualan semata. Asal kamu tahu, dari dulu aku sudah mengincar Olivia untuk menjadikannya kekasihku. Bahkan sebelum dia menjadi kekasih Aslan, rival bisnisku. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untukku kembali mendapatkan hati wanita itu. Ucap Reza seolah tidak memperdulikan perasaan Nisa. Enteng sekali mulutmu berbicara, ha? Apa kamu tidak memikirkan perasaanku? Aku sudah memberikan semuanya untukmu dan sekarang dengan mudahnya kamu mengatakan kalau kamu akan mendapatkan hati wanita lain. Aku tidak terima kalau kamu mengkhianatiku, Reza. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Terserah kamu. Tapi aku sudah benar-benar muak denganmu. Kamu benar-benar tidak pantas untuk kujadikan istri dan ibu dari anak-anakku kelak. Sebelum semuanya terlambat, maka aku ingin mengakhiri semua ini. Cukup, Reza. Aku ini juga punya perasaan. Jadi hargai perasaanku sedikit saja. Walaupun kamu bersikeras untuk berpisah denganku, tapi sampai kapan pun aku tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Aku akan live di medsos dan mengatakan kalau saat ini aku sedang mengandung darah dagingmu karena kamu sudah sering berhubungan badan. Ancam Nisa yang membuat dua bola mata Reza membulat sempurna. Jangan nekat kamu, Nisa. Jangan berani mengusik kehidupanku. Apa kamu lupa kalau semua rahasiamu ada di tanganku? Kalau kamu berani mempermainkanku, maka bersiap-siaplah untuk menjadi gelandangan selamanya. Reza nampak diam sesaat sambil berpikir bagaimana caranya agar bisa membuat Nisa jerah dan menyetujui perpisahan mereka. Baiklah. Sepertinya kamu benar-benar menginginkan perang dingin denganku. Aku akan tetap maju. Kita lihat saja siapa yang akan menang dalam perang ini. Reza langsung pergi dari apartemen tersebut. Sedangkan Nisa langsung melempar semua barang-barang berharga miliknya ke lantai. Semua ini gara-gara wanita sialan itu. Arum sudah musnah, datang lagi seorang pengacau sepertimu, Olivia. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus berusaha bagaimanapun caranya agar bisa membuat Reza kembali padaku seperti dulu lagi. Di apartemen Olivia, wanita cantik yang kini menjadi owner butik itu masih betah diam membisu sambil mendengarkan penuturan dari Aslan. Wanita itu merasa sangat terkejut saat Aslan mengatakan bahwa dia sudah mulai mengurus surat perceraian Arum dengan Reza. Olivia, tentu saja kamu masih ingat dengan permintaan kakek Hendra, bukan? Setelah masa idahmu selesai nanti, aku akan segera menikahimu demi kebahagiaan kakekku. Dan perlu kamu ingat dengan baik,
agar kamu tidak mendekati pria selain aku. Aku yakin Reza dan Ziko sepupuku akan mengejarmu kembali. Demi kebaikanmu, aku sudah menyuruh 2 pengawal yang akan terus menjagamu ketika berada di luar apartemen. Dengan berani Aslan mendaratkan sebuah kecupan di kening Olivia. Setelah itu dia benar-benar meninggalkan apartemen tempat tinggal Olivia. Cepatlah beristirahat, karena besok tugasmu pasti akan semakin berat. Aslan tersenyum tipis berjalan keluar dari apartemen Olivia. Olivia masih bengong dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Aslan kepadanya. Bahkan Olivia bisa melihat dengan jelas senyuman manis di wajah Aslan untuk yang pertama kalinya. Astaga, berani sekali pria itu mengecup keningku. Dia sadar tidak ya dengan apa yang sudah dia lakukan? Batin Olivia. Tak sampai 10 menit Aslan sudah sampai di apartemennya yang ada di lantai 2. Pria itu langsung melepas alas kaki dan segera menyandarkan tubuhnya di sofa sebagai obat lelahnya seharian. Kenapa aku bisa jatuh cinta pada wanita itu ya? Padahal aku sadar kalau dia bukanlah Olivia yang asli. Bukan hanya wajahnya saja yang membuatku jatuh cinta, tapi karena hatinya lah yang membuatku tersadar kalau aku mulai mempunyai perasaan lebih kepadanya. Ya, bukan hanya sebagai partner balas dendam seperti rencana awal pertemuanku dengannya. Ujar Aslan dengan sangat bahagia. Tak lama kemudian terdengar dering ponsel yang ada di saku celananya. Dengan cepat Aslan langsung mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menghubunginya saat ini. Halo, bagaimana? Apa kamu sudah selesai melaksanakan tugasmu? Tanya Aslan melalui sambungan telepon. Sudah tuan. Hari ini aku sudah melakukan perintah tuan Aslan, tapi aku belum bisa mendapatkan hasil dari usahaku tuan. Ucap lawan bicara Aslan dari seberang telepon. Lalu informasi apa yang kamu dapatkan hari ini? Aku hanya mendapatkan informasi bahwa sejak kecil orang tua Nona Arum sudah meninggal karena sebuah kecelakaan tragis. Nona Arum dititipkan ke panti asuhan. Dan ketika Nona Arum berusia 6 tahun, ada seseorang yang mengadopsinya. Tentunya itu seorang wanita. Aku juga mendapatkan informasi bahwa Nona Arum merupakan anak yang sangat disayangi oleh salah satu donatur tetap di panti asuhan yang pernah dia tinggali. Siapa donatur itu? Tuan Sanjaya tuan, pemilik perusahaan yang namanya lumayan terkenal di kota ini. Sanjaya. Bukankah dia merupakan mertua Arum? Kenapa pria itu bisa menemukan Arum saat Arum masih kecil? Dan kenapa dia bisa menikahkan putranya dengan Arum? Untuk masalah itu aku belum mendapatkan jawabannya tuan. Baiklah, kalau begitu tugasmu sekarang adalah mencari tahu alasan Tuan Sanjaya yang begitu menyayangi Arum. Cari tahu apa alasan Tuan Sanjaya menikahkan putranya dengan Arum. Aku yakin ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Sanjaya. Baik tuan, aku dan anak buah yang lain akan segera melaksanakan tugas dari Anda. Setelah sambungan telepon berakhir, Aslan langsung kembali duduk. Dia benar-benar curiga pada keluarga besar Sanjaya yang mau menerima wanita yatim piatu sebagai menantunya. Aku harus membongkar semuanya. Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh keluarga Sanjaya, ujar Aslan. Di rumah megah kakek Hendra, saat ini sedang terjadi pembahasan serius antara ibu dan anak. Siapa lagi kalau bukan Rahma dan Ziko. Rahma mendatangi kamar putranya dan berniat untuk menanyakan apakah putranya sudah mendapatkan barang bukti yang selama ini disimpan oleh Aslan. Ziko, apa kamu sudah berhasil mendapatkan barang bukti itu? Ziko langsung mengusap wajahnya dengan kasar. Sudah beberapa kali dia menyuruh penyusup untuk masuk ke dalam apartemen milik Aslan. Namun setiap kali dia menyuruh anak buahnya itu, pasti para anak buah itu menghilang tanpa kabar. Kenapa kamu terlihat susah seperti itu?
Apa sampai sekarang kamu belum bisa mendapatkan barang bukti yang disimpan oleh Aslan? Sudah berkali-kali aku berusaha menyuruh seseorang untuk masuk ke dalam apartemen Aslan dan mencari barang bukti yang dia simpan selama ini, Ma. Tapi entah kenapa orang yang aku suruh untuk masuk ke apartemen Aslan selalu saja hilang tanpa ada kabar. Sampai saat ini aku sudah menyuruh 4 orang untuk masuk dalam apartemen Aslan, tapi tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Tiba-tiba saja mereka hilang tanpa kabar. Kenapa bisa begitu? Tanya Rama yang kurang percaya dengan apa yang diucapkan oleh putranya. Aku juga tidak tahu, Ma. Tapi feelingku, Aslan sudah menyuruh seseorang untuk berjaga-jaga di sekitar apartemennya agar tidak ada satu orang pun yang bisa mengusik kehidupannya. Tutur Ziko. Bukankah selama ini kita juga sudah membayar mahal para anak buah Aslan agar mau bekerja sama dengan kita? Apakah mereka mengkhianati kita, Ziko? Menurutku tidak sih, Ma. Mereka selalu setia menjalankan tugas yang kita perintahkan. Aku justru curiga kalau selama ini Aslan mempunyai klan mafia yang diam-diam dia bentuk untuk membantu dirinya jika bahaya mengintai. Jelas, Ziko. Kalau sampai kecurigaanmu itu benar, maka kita sedang dalam bahaya. Apalagi kalau Aslan benar-benar menikahi Olivia, maka sudah bisa dipastikan kalau kita tidak akan pernah bisa mengambil harta warisan dari kakek Hendra jika sudah jatuh ke tangan Aslan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Ma? Aku juga tidak mau kalau Aslan mendapatkan harta warisan dari kakek, sedangkan aku tidak. Ucap Ziko yang sudah mulai frustasi. Bagaimana kalau kita coba dekati Olivia? Kalau dia sudah percaya pada kita, maka kita bisa sangat mudah untuk mempengaruhinya dan menyuruhnya untuk mengambil barang bukti yang disimpan oleh Aslan. Kenapa Mama bisa yakin? Aku rasa saat ini Olivia sudah sangat membenciku karena aku sudah pernah berniat untuk membunuhnya. Ziko, apa kamu lupa kalau Olivia itu wanita yang sangat baik? Mama yakin dia sudah memaafkan semua perbuatanmu. Mama yakin dia bisa membantu kita untuk merebut barang bukti itu. Kamu harus bisa mendekatinya dan membuatnya percaya kalau kamu sudah benar-benar berubah. Ziko kembali bersemangat setelah mendapatkan hasutan dari mamanya. Baiklah, aku akan mencobanya. Mama akan terus membantumu untuk lebih mudah meyakinkan Olivia bahwa kamu lebih pantas bersamanya daripada Aslan. Rahma memeluk putranya dan tanpa mereka sadari bahwa sejak tadi sudah ada Firman di balik pintu yang mendengar obrolan mereka. Rahma, kenapa kamu tidak bisa berubah juga? Kenapa kamu selalu menanamkan sifat licik pada Ziko? Apa kamu tega melihat putra kita hancur karena olahnya sendiri? Kamu sudah benar-benar keterlaluan, Rama. Gumam Firman yang sangat kesal dengan hasutan yang dilakukan oleh istrinya kepada Ziko. Keesokan harinya, Olivia palsu sudah rapi dan siap untuk memulai rutinitasnya. Di ruang tamu apartemen Olivia sudah duduk seorang pria tampan yang sejak tadi menunggu wanita itu untuk turun. Kenapa lama sekali sih? Apa yang dia lakukan dari tadi ya? Kesal Aslan dan langsung bangkit untuk melihat apa yang dilakukan Olivia. Hei, kenapa lama sekali sih? Harik Aslan. Dengan cepat Olivia langsung menoleh ke sumber suara dan melihat seorang pria sudah berdiri di ambang pintu sambil bersedekap dada. Aslan, kenapa sih kamu selalu datang ke sini tanpa memberitahuku terlebih dulu? Jangan banyak tanya, Olivia. Aku sudah menunggumu dari tadi. Apa saja yang kamu lakukan sehingga kamu tidak kunjung turun? Ya sudahlah, ayo kita segera turun. Lagian kenapa juga setiap hari kamu harus datang ke sini menjemputku? Aku bisa ke butik sendiri atau memesan taksi. Ya tentu saja aku harus menjemputmu lah, karena kamu adalah kekasihku di mata semua orang. Astaga, kenapa aku bisa lupa kalau aku ini kekasihmu ya? Jawab Olivia. Setelah mengambil tas kerjanya, Olivia langsung berjalan keluar dari kamarnya
tanpa mengajak Aslan untuk ikut keluar bersama. "Hei, kenapa kamu malah ninggalin aku?" tanya Aslan dengan heran. Tanpa memperdulikan pertanyaan dari Aslan, Olivia terus berjalan menuju meninggalkan kamarnya. "Dasar wanita aneh," ujar Aslan pelan. Mereka segera memasuki mobil dan meninggalkan apartemen untuk memulai aktivitasnya masing-masing. Tak lama kemudian Olivia sudah sampai di ruang kerja miliknya. Olivia kembali mempelajari semua kerjasama yang sudah disepakati dengan perusahaan Reza, karena hari ini ada meeting lagi dengan perusahaan yang dikelola oleh Reza tersebut. Beberapa menit kemudian terdengar suara ketukan pintu dari ruang kerja ke Olivia. Olivia langsung menyuruh orang tersebut untuk masuk. "Selamat pagi, Nona Olivia," sapa sekretaris Mika. "Selamat pagi juga Mika. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap?" "Sudah Nona. Saya sudah membawa materi yang akan kita bahas di meeting hari ini dengan perusahaan Pak Reza. Tapi tadi Pak Reza juga sudah memberi kabar bahwa beliau sudah dalam perjalanan menuju ke butik kita Nona. Kalau begitu segera kumpulkan orang-orang penting di butik ini dan katakan pada mereka agar menyambut kedatangan klien kita dengan ramah." "Baik Nona." Sekretaris Olivia segera meninggalkan ruangan dan segera melaksanakan tugas yang diberikan oleh owner butik tersebut. Tak lama kemudian, Olivia juga segera menyusul sekretarisnya untuk turun ke lantai bawah. Para karyawan dan juga para staf penting perusahaan sudah berdiri dan siap menjalankan tugas mereka masing-masing. Tak sampai setengah jam, rombongan Reza sudah sampai di butik milik Olivia. Rombongan Reza mulai keluar dari mobil dan jalan beriringan menuju ke dalam butik mewah tersebut. Para karyawan dan staf penting langsung menundukkan kepala mereka dan menyambut kedatangan Reza dengan sangat ramah. "Selamat datang Pak Reza," sapa mereka. Reza yang mendapatkan sambutan hangat dari para anak buah Olivia pun merasa sangat bahagia. "Tersenyum dan berbahagialah sebelum kehancuranmu menghampirimu Reza. Aku akan menusukmu dari belakang sebagai imbalan atas apa yang sudah pernah kamu lakukan kepadaku. Setelah aku sudah mendapatkan kepercayaan darimu, maka aku akan langsung menghancurkan perusahaanmu tanpa kamu sadari bahwa akulah yang sudah merencanakan semua kehancuranmu," batin Olivia. Meeting segera dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Olivia dan para stafnya memberikan respon yang sangat memuaskan, yang membuat para klien langsung menyetujui rancangan gaun yang akan digunakan untuk fashion show nantinya. Sejak tadi Reza terus menatap wajah cantik Olivia dan sangat kagum dengan kecantikan wanita tersebut. "Aku sangat suka dengan ide para staf di perusahaan ini. Mereka sangat cerdas karena memiliki atasan yang juga cerdas sekaligus cantik. Oh ya, kapan Nona Olivia akan menempatkan orang kepercayaan Nona ke perusahaan saya?" tanya Reza yang sudah tak sabar. "Besok, orang kepercayaan saya akan mulai masuk ke perusahaan Anda yang akan memudahkan kita untuk saling berinteraksi." Lalu, bagaimana dengan Nona Olivia sendiri? Apakah saya perlu menyiapkan ruangan VIP khusus untuk Anda?" "Tidak perlu Pak Reza. Saya sudah sangat percaya dengan anak buah saya. Maka dari itu saya akan memantau pekerjaan mereka dari sini saja." Rasa semangat Reza seketika luntur ketika tahu bahwa Olivia tidak ikut masuk ke perusahaannya untuk menjalankan kerjasama mereka. "Pak Reza tenang saja. Meskipun saya hanya memantaunya dari sini, tapi saya juga akan sering-sering berkunjung ke perusahaan Anda untuk melihat cara kerja anak buah saya." Baiklah, saya harap Anda tidak lupa dengan apa yang Anda ucapkan barusan. Saya akan selalu menunggu kedatangan Anda di perusahaan saya, Nona Olivia. Ucap Reza tersenyum. Setelah itu Olivia segera mengakhiri meeting. Reza langsung memberi perintah pada anak buahnya agar segera meninggalkan butik Olivia. Namun, pria itu justru berjalan mendekati Olivia yang sedang sibuk membantu Mika mengumpulkan berkas-berkas penting yang masih ada di atas meja. "Nona Olivia?" "Pak Reza, saya kira Anda sudah ikut keluar bersama para anak buah Anda tadi.
Tidak, saya sengaja menyuruh mereka untuk keluar terlebih dahulu. Berhubung saat ini sudah memasuki waktu makan siang, bagaimana kalau kita makan siang bersama saja, Nona Olivia? Makan siang? Apakah Anda mau mentraktir saya siang ini? Gada Olivia yang semakin membuat Reza terbang melayang. Oh, tentu saja, Nona. Saya akan menuruti semua yang Nona inginkan. Bagaimana? Apakah Nona Olivia bersedia menerima ajakan saya? Olivia melihat jarum jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Baiklah, saya bersedia, Pak. Silakan Anda tunggu sebentar ya. Saya akan segera menyusul Anda setelah selesai membereskan semua berkas ini. Baik, saya akan menunggu Anda di bawah sambil melihat-lihat produk rancangan Anda. Reza langsung bergegas meninggalkan ruangan meeting. Nona, apakah Anda yakin menerima ajakan makan siang dari Pak Reza? Tanya sekretaris Olivia. Ya tentu saja tidak, Mika. Mana mungkin aku bersedia makan berdua dengan pria licik seperti dia. Bukankah Anda tadi mengatakan bahwa Anda bersedia menerima tawaran Pak Reza untuk makan siang bersama? Iya. Tapi bukan aku yang akan menemaninya makan siang, melainkan kamu. Ya kita lihat saja bagaimana respon Reza jika tahu bukan aku yang menemaninya makan siang hari ini. Maaf ya, aku menjadikanmu kambing hitam. Tidak apa-apa, Nona. Saya tahu kalau Anda melakukan semua ini demi kebaikan kita bersama. Terima kasih ya, Mika. Kalau begitu, aku akan menelpon Aslan terlebih dulu dan mengajaknya makan siang di tempat yang sama dengan yang akan dikunjungi oleh Reza. Aku punya sebuah rencana untuk membuat pria itu semakin tertantang untuk mendekatiku. Dengan begitu aku bisa melanjutkan rencanaku selanjutnya. Olivia segera menelpon Aslan dan mengajak pria itu untuk makan siang bersama. Iya. Ada apa, Olivia? Tumben kamu nelpon aku, tanya Aslan dari seberang telepon. Memangnya tidak boleh kalau aku telepon kamu? Kamu lagi sibuk ya? Tidak, aku baru saja selesai mengerjakan pekerjaanku. Memangnya kenapa? Apa ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Aku ingin makan siang bersamamu, Aslan. Apa kamu bisa meluangkan waktumu? Tentu saja bisa. Aku ke butikmu sekarang ya. Tunggu dulu. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Tadi Reza mengajakku makan siang bersama di kafe, dan aku sudah menyetujuinya. Apa? Kenapa kamu menyetujuinya? Bukankah dari kemarin sudah aku katakan agar kamu tidak terlalu dekat dengan pria itu? Dengarkan penjelasanku dulu, Aslan. Aku memang sengaja menyetujui ajakan Reza. Maka dari itu aku menelponmu dan mengajakmu untuk datang ke kafe yang sama. Kita akan melakukan sandiwara yang tentu saja akan membuat Reza sangat kesal. Apakah kamu paham dengan rencanaku ini? Aslan nampak berpikir sejenak dan mencerna apa yang dikatakan oleh Olivia barusan. Begitu. Baiklah. Aku akan segera datang ke butik untuk menjemputmu. Oke, sahut Olivia dan segera menghampiri Reza. Olivia melihat gerak-gerik Reza yang saat ini mulai resah, seolah sudah tidak sabar untuk makan siang berdua bersama dirinya. Reza merasa sangat kesal karena Olivia terlalu lama menyusul dirinya. Aku sudah sampai di parkiran. Sekarang cepatlah keluar bersama pria licik itu, tulis Aslan dalam sebuah pesan singkat yang dia kirimkan untuk Olivia. Olivia tersenyum menyeringai dan mulai mendekati Reza yang nampak sangat resah. Dengan langkah anggun, Olivia terus menyunggingkan senyuman manis di wajahnya. Pak Reza, maaf ya jika saya terlalu lama. Tadi saya harus membantu sekretaris untuk membereskan semua berkas-berkas agar tidak ada yang hilang, ucap Olivia yang membuat Reza terkejut. Reza langsung berdiri sambil memasang senyuman tampannya. Tidak masalah, Nona Olivia. Saya akan bersabar menunggu Anda, jawab Reza menggoda. Mereka langsung berjalan keluar dari butik. Sesampainya di depan pintu, ada seorang pria yang membukakan pintu tersebut untuk Olivia. Aslan? Ujar Olivia yang pura-pura terkejut melihat kekasihnya datang. Sayang, kalau jodoh memang tidak kemana ya. Baru saja aku mau membuka pintu, kamu sudah ada di depanku.
Akting Aslan yang langsung mendekati dan memeluk Olivia layaknya pasangan kekasih pada umumnya. Tak lupa juga, Aslan memberikan sebuah kecupan hangat di kening Olivia yang membuat aktingnya semakin totalitas. Olivia yang mendapatkan kecupan itu pun kembali merasa terkejut. Olivia mulai menatap wajah Aslan yang kini sudah memerah. Astaga, apa yang dilakukan? Batin Olivia. Sayang, kenapa kamu bengong seperti itu? Tanya Aslan. Sayang, jangan seperti ini. Aku kan malu dilihat banyak orang, ujar Olivia mengimbangi sandiwara Aslan. Kenapa harus malu? Semua orang sudah tahu kalau kita merupakan pasangan kekasih. Kamu milikku, Olivia. Aslan kembali memberikan kecupan untuk wanita tersebut, membuat Reza merasa tak tahan jika terus melihatnya. Nona Olivia, bagaimana dengan rencana makan siang kita? Tanya Reza yang sudah merasa panas dengan apa yang dilakukan oleh Olivia dan juga Aslan. Kau? Kenapa kamu bisa ada di butik kekasihku? Tanya Aslan sambil memasang wajah terkejutnya yang membuat Reza justru tersenyum mengejek. Apa kamu tidak tahu kalau aku dan Nona Olivia sedang menjalankan sebuah kerjasama? Kami adalah rekan kerja saat ini. Benar begitu kan, Nona Olivia? Tanya Reza dengan penuh percaya diri. Benar apa yang dikatakan Pak Reza, sayang. Bukankah beberapa hari yang lalu aku juga sudah memberitahumu tentang kerjasama ini? Apa kamu lupa? Tanya Olivia sambil mengedipkan sebelah matanya pada Aslan. Astaga. Iya sayang, aku lupa. Maklumlah, banyak sekali pekerjaanku di kantor akhir-akhir ini. Sampai aku lupa dengan apa yang kamu katakan beberapa hari yang lalu, saut Aslan. Reza semakin tersenyum mengejek ke arah Aslan, seolah dia benar-benar menjadi orang penting di kehidupan Olivia. Reza, kamu sangat beruntung bisa bekerja sama dengan perusahaan butik kekasihku. Semoga kamu bisa bekerja dengan profesional, sindir Aslan. Kalau untuk urusan profesional atau tidaknya, aku sendiri juga kurang yakin. Siapa tahu aku menemukan kekasih hatiku di tempat ini, sindir Reza balik. Sepertinya waktumu untuk berbincang dengan kekasihku sudah selesai, Reza. Sekarang aku mau mengajak kekasihku untuk makan siang bersama, ucap Aslan yang membuat Reza membulatkan kedua matanya dengan sempurna. Apa maksudmu? Aku sudah dari tadi menunggu Olivia dan mengajaknya untuk makan siang bersama, tapi tiba-tiba saja kamu datang dan menjadi perusak suasana. Kesal Reza. Ya, mana aku tahu kalau kamu sudah mempunyai rencana makan siang bersama kekasihku hari ini. Lagian aku juga tidak akan pernah memberikan izin untuk kalian makan siang berdua. Jangan mimpi, Reza. Jangan mimpi untuk bisa merebut apa yang sudah kumiliki, ejek Aslan. Cukup, jangan bertengkar seperti ini lagi. Banyak pengunjung yang melihat pertengkaran kalian. Apa kalian tidak malu? Ucap Olivia dengan nada sedikit tinggi dari biasanya. Pak Reza, saya benar-benar minta maaf karena sudah membuat Anda kecewa. Tapi saya tidak bisa melanjutkan rencana kita jika kekasih saya sudah melarangnya. Sekali lagi saya minta maaf, Pak Reza. Olivia memasang wajah penuh penyesalan yang membuat Reza merasa iba. Dengan tersenyum, Reza menyetujui keinginan Olivia untuk membatalkan acara makan siang mereka. Namun di dalam hati Reza saat ini semakin tumbuh subur rasa dendamnya pada Aslan. Ya sudah, kalau begitu tidak apa-apa, Nona Olivia. Kita masih bisa melakukannya lain waktu. Kalau begitu saya pamit, Nona. Pak Reza, bagaimana kalau Anda makan siang bersama sekretaris saya saja sebagai pelipur rasa kecewa Anda? Tidak perlu, Nona. Saya akan kembali ke perusahaan saja. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan, Pak Reza, jawab Olivia. Olivia dan Aslan menatap kepergian Reza dengan langkah gusarnya. Setelah pria itu sudah benar-benar pergi meninggalkan butik, Aslan langsung melepas tangannya yang sejak tadi terus melingkar di pinggang Olivia. Aktingmu sudah tidak perlu diragukan lagi, Olivia, ujar Aslan sambil mengacak-acak rambut wanita tersebut karena merasa gemas. Aku terpaksa melakukan semua ini bahkan menerima kecupan darimu. Kesal Olivia. Itu semua kan aku lakukan demi kelancaran balas dendam kita. Ayo kita segera berangkat, ajak Aslan.
Di dalam perjalanan, Aslan mencoba untuk membuka suara dengan pembahasan lain. Kali ini Aslan akan membahas mengenai rencananya yang akan menguak kehidupan Arum. Kenapa kamu sangat ambisius untuk mengetahui identitas Arum? Bukankah Arum sedang bersamamu saat ini? Benar. Maka dari itu jawablah semua pertanyaanku dengan jujur dan lengkap. Apa kamu mengerti? Olivia segera menceritakan tentang kehidupannya sejak dia masih bersama Bu Ningrum dan juga Alec. Apa kamu tahu kalau orang tuamu yang asli sudah meninggal akibat kecelakaan ketika kamu masih kecil? Sebenarnya aku sudah tahu tentang hal itu dari salah seorang temanku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku juga sudah merasa bahagia karena mempunyai mama dan kakak sambung yang tentunya sangat sayang padaku selama ini. Tapi semenjak aku merubah identitasku menjadi Olivia, aku sudah tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari mama dan kakak sambungku. Jadi kamu sudah tahu semuanya. Kamu sudah tahu kalau Bu Ningrum dan Alec mengadopsimu dari panti asuhan. Olivia mengangguk. Apa kamu tahu tentang kecelakaan yang dialami oleh orang tua kandungmu? Sedikit tahu. Orang tuaku meninggal karena sebuah kecelakaan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang tidak mereka kenal. Apa kamu tahu siapa yang sudah membuat kedua orang tuamu mengalami kecelakaan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Aslan pada Olivia. Namun sayangnya saat ini mama dan kakak angkat Olivia sudah pindah ke negara lain setelah Alec menikah, sehingga mereka tidak bisa menggali informasi lebih dalam mengenai masa lalu Arum. Aslan sudah tidak bisa menemukan keberadaan Bu Ningrum dan juga Alex, karena Bu Ningrum dan Alex sengaja tidak memberitahu pada publik mengenai tempat tinggal mereka yang baru, karena tidak ingin jika ada musuh yang menyerang mereka. Bahkan pemilik panti asuhan yang dulunya ditempati oleh Arum pun juga sudah tidak ada kabarnya lagi. Menurut informasi dari penduduk setempat, pemilik panti asuhan itu juga sudah meninggal dunia, sehingga membuat Aslan merasa kesulitan untuk menguak jati diri dan mencari tahu silsilah keluarga Arum yang sesungguhnya. Apakah aku boleh mencari tahu asal-usulmu, Arum? Aku tidak mau menikah dengan wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Silakan, jawab Olivia palsu itu. Aku tahu pernikahan yang akan kita jalani merupakan pernikahan paksa. Tapi kamu tenang saja, aku akan tetap memperlakukanmu dengan baik, ujar Aslan yang melihat wajah sayu Olivia. Tanpa mereka sadari bahwa sejak tadi ada sebuah mobil yang terus mengikuti mereka dari belakang. Ketika mereka hendak turun dari mobil, tiba-tiba saja terdengar suara senjata api yang ditujukan pada Olivia. "Olivia!" teriak Aslan dan kembali mendorong tubuh Olivia masuk ke dalam mobil. Setelah memastikan Olivia aman di dalam mobil, Aslan segera mengambil senjata api miliknya dan mengarahkan bidikannya pada seseorang yang bersembunyi di belakang mobil. Karena tidak ingin terjadi sesuatu pada Olivia, Aslan kembali masuk ke dalam mobil dan segera meninggalkan kafe tersebut. Terlihat jelas wajah panik sekaligus takut yang mulai mendera Olivia. Aslan yang melihatnya pun mulai menggenggam tangan Olivia dengan lembut, sambil terus memberi semangat dan nasihat agar Olivia tidak takut. "Jangan takut. Aku akan selalu ada di sampingmu untuk melindungimu. Sudah wajar bagi kita mendapatkan teror dari musuh. Mungkin musuh dari saingan bisnis atau dari saingan asmara," ujar Aslan. Olivia masih diam karena merasa bingung. "Ersa, cepat kerahkan semua anak buah untuk memberi pelajaran pada seseorang yang sudah berani mengusikku," perintah Aslan pada asistennya dari seberang telepon. "Baik tuan, di mana posisi Anda sekarang?" "Aku sedang ada di kafe." "Segera perintahkan pada anak buah untuk segera datang ke sini." "Baik, segera saya laksanakan." Aslan segera membagikan posisi real time-nya kepada para anak buah. Sambil menginjak pedal gas mobilnya, Aslan terus menatap spion dan melihatnya mobil hitam terus mengejarnya. "Oke, sepertinya ada yang ingin main-main dengan kita," ujar Aslan. "Apakah dia Reza?" "Sepertinya bukan.
Tidak mungkin Reza berniat menembakmu dengan senjata api. Mungkin ada musuh lain yang selama ini sangat dendam dan terus mengintaimu. Mobil Aslan terus melaju sampai tiba di sebuah jalanan yang sepi. Dia sengaja mengarahkan mobilnya ke jalanan sepi karena ingin menjebak penjahat itu. Olivia, sebentar lagi aku akan menghentikan mobilku. Kita akan segera turun dan melihat siapa yang sudah berani bermain-main dengan kita. Ingat, jangan pernah menjauh dariku sejengkal saja. Kamu harus tetap ada di sampingku, ujar Aslan yang sedang memutar setir mobilnya mencari jalan yang benar-benar sepi. Olivia mengangguk dengan tubuh gemetar. Sebenarnya wanita itu tidak tahu dengan rencana Aslan yang sengaja mencari jalan sepi untuk berhenti. Namun entah kenapa dia merasa yakin bahwa Aslan bisa menjadi pelindung untuknya. Setelah mobil Aslan sudah berhenti, mobil hitam yang sejak tadi mengikuti mereka pun juga berhenti. Para penjahat bertopeng itu berjumlah 4 orang dengan tubuh tinggi kekar. Keempat penjahat itu mulai turun dengan membawa senjata masing-masing. Olivia, ingat selalu pesanku, jangan sampai kamu jauh dariku, perintah Aslan sebelum mereka turun dari mobil. Dan dar, para penjahat menggedor-gedor pintu mobil Aslan dan menyuruh mereka untuk segera keluar. Sebelum Aslan dan Olivia turun dari mobil, Aslan kembali menelpon para anak buahnya dan menanyakan apakah mereka sudah ada di tempat tersebut. Setelah memastikan para anak buah sudah sampai, Aslan segera turun dari mobil. Siapa kalian? Berani sekali kalian mengusik kehidupanku. Apakah kalian sudah bosan hidup? Hah? Tanya Aslan dengan suara yang sangat keras. Apakah kita tidak salah sasaran? Bukankah kita diberi tugas untuk melenyapkan wanita yang tadi bersamanya? Apa kita habisi pria ini saja sekalian? Dia perlu diberi pelajaran karena sudah berani berbicara kasar kepada kita, ujar para komplotan penjahat tersebut. Benar, kita habisi dia sekalian saja agar tidak menjadi penghalang untuk kita mendapatkan bayaran, saut salah satu teman si penjahat. Setelah itu mereka kembali menatap Aslan dan mengancam Aslan dengan tatapan nyala. Hei, kamu cecongok, lebih baik kamu segera menyerahkan wanita yang ada di sampingmu itu. Kami hanya menginginkan wanita itu, bukan kamu. Berani sekali kalian menyuruhku untuk menyerahkan kekasihku pada kalian. Apa kalian tidak takut mati? Ajak Aslan. Seharusnya kamu yang menanyakan hal itu. Apa kamu tidak takut mati saat ini? Sebaiknya kamu segera menyerahkan wanita itu dan segera meninggalkan tempat ini kalau kamu masih ingin menjadi penerus perusahaan kakekmu. Aku sama sekali tidak takut dengan ancaman kalian. Bagiku kalian tak lebih dari sampah yang menjijikan. Ejek Aslan lagi. Brengsek, sepertinya kamu sudah benar-benar bosan hidup di dunia ini. Kalau begitu, bersiaplah untuk berpindah alam, ucap salah satu dari penjahat yang sudah tersulut emosi akibat mendapatkan ejekan dari Aslan. Baru 2 langkah mendekati Aslan, tiba-tiba saja ada seseorang yang menembak penjahat itu dari kejauhan. Para komplotan yang lain merasa terkejut dengan apa yang terjadi kepada temannya. Kini temannya pun sudah terkapar di jalanan. Mereka segera memperhatikan jalanan sekitar dan mencari tahu siapa yang sudah membidik temannya hingga tersungkur ke jalan aspal dengan darah segar yang mengucur di leher belakangnya. Siapa yang sudah berani membunuh teman kami? Sepertinya kamu sudah curang, ucap penjahat sambil menatap Aslan. Apa kalian kira semudah itu menghabisiku dan kekasihku? Kalianlah yang akan pindah alam hari ini juga, teriak Aslan. Bajingan, sepertinya kamu sudah benar-benar bosan hidup, ujar penjahat yang langsung berlari ke arah Aslan sambil membawa senjata. Namun naasnya penjahat itu justru menyusul temannya yang sudah terkapar di jalanan. Sedangkan 2 penjahat yang masih tersisa merasa ketar-ketir sambil menatap sayu satu sama lain. 2 penjahat yang tersisa mencoba untuk melarikan diri karena tidak ingin mati konyol seperti 2 temannya. Cepat hentikan mereka, perintah Aslan pada anak buahnya. Tak perlu menunggu waktu lama, para anak buah Aslan yang sejak tadi bersembunyi di semak-semak dan di atas pohon pun langsung turun untuk menghadang 2 penjahat yang tersisa. Namun mereka tidak langsung menghabisi penjahat itu, melainkan akan menginterogasi mereka terlebih dahulu. Hei, lepaskan kami!
teriak mereka sambil berusaha melepaskan cengkraman keras dari anak buah Aslan. Karena kalian sudah berani bermain-main denganku, maka aku akan melanjutkan permainan ini agar semakin seru. Ujar Aslan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.